Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ahmadi Harahap dengan NIM 19016008. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk membagikan ilmu yang saya punya dengan kawan-kawan sekalian dan juga untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Baik, materi yang saya bawakan pada kali ini yaitu pengertian morfologi dan hubungan morfologi dengan ilmu bahasa lainnya. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian morfologi. Morfologi merupakan ilmu bahasa yang membahas bentuk dan struktur kata serta bagaimana akibat dari perubahan bentuk dan struktur kata tersebut terhadap arti dari kata dasarnya. Karena untuk memahami morfologi itu sendiri harus mengetahui bagaimana bentuk dan struktur kata dengan mengikuti proses dan cara penggunaannya. Contoh, kata hukum. Ketika berubah bentuk dari struktur dengan menambahkan imbuhan an menjadi kata hukuman, akan berubah arti dengan kata dasarnya hukum. Kata hukum bermakna aturan yang dibuat dengan kesepakatan bersama dan harus ditaati oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sedangkan kata hukuman bermakna melakukan yang diambil kepada pelanggar aturan dengan memberikan sanksi yang telah disepakati bersama dalam aturan tersebut. Dengan demikian, perubahan bentuk dan struktur kata akan mempengaruhi arti dan dari kata dasarnya. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu hubungan morfologi dengan ilmu kebahasaan lainnya. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai hubungan morfologi dengan leksikologi. Untuk persamaan materi mengenai morfologi dan materi leksikologi ini sama-sama membahas makna dari sebuah kata. Namun kedua materi ini memiliki perbedaan, yaitu morfologi membahas arti dari sebuah kata yang telah mengalami perubahan bentuk dan struktur kata dari kata dasarnya, yang biasanya disebut dengan arti gramatis atau makna gramatikal. Sedangkan leksikologi membahas arti yang terkandung dalam sebuah kata yang biasanya disebut arti leksis atau makna leksikalis atau makna leksikal. Contoh dari materi tersebut yaitu pada kata mobil dengan kata bermobil. Arti leksikal kata mobil adalah kendaraan beroda 4 atau kendaraan darat yang digerakkan oleh mesin dengan memiliki roda 4. Hal ini dibahas pada materi leksikologi. Sedangkan kata bermobil memiliki arti sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dengan kata dasar mobil tersebut, seperti mengendarai maupun mempunyai. Perubahan bentuk dan struktur kata mobil dengan menambahkan afiks ber telah merubah arti dari kata dasarnya. Hal inilah yang dibahas dalam morfologi. Baik, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu hubungan morfologi dan etimologi. Untuk kesamaan dari materi morfologi dengan materi etimologi, sama-sama membahas mengenai bentuk dari sebuah kata. Namun, tujuan dari kedua materi ini berbeda, di mana bentuk kata yang dibahas pada materi morfologi yaitu bentuk kata secara umum, sedangkan bentuk kata yang dibahas pada etimologi adalah bentuk kata secara khusus. Contoh dari materi ini yaitu pada kata panjang terbentuk kata-kata baru seperti panjangan, memanjang, dipanjang, dan terpanjang. Perubahan-perubahan yang dialami oleh kata panjang tersebut disebabkan oleh sistem afiksasi atau pembubuhan afiks.
Hal ini yang dibahas dalam morfologi. Sedangkan pada contoh-contoh seperti Tuhan di samping Tuhan, ia di samping dia, kanan di samping berkenan, perubahan-perubahan tersebut merupakan perubahan khusus yang dimana hal itu bukan disebabkan oleh sistem bahasa seperti sistem afiksasi, melainkan perubahan tersebut hanya terjadi pada kata itu sendiri, dan perubahan ini tidak dapat terjadi pada kata yang lain. Hal ini dibahas dalam uh, etimologi. Baik, kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu hubungan morfologi dan sintaksis. Untuk kesamaan dari materi morfologi dan materi sintaksis ini terletak pada kajiannya, yaitu sama-sama mengkaji masalah kata. Namun pada bidang sintaksis mengkaji seluruh hubungan antar kata dan antar kelompok kata dalam kalimat. Sedangkan morfologi membahas bentuk dan struktur kata, bentuk dan struktur kata itu sendiri tanpa memperhatikan hubungannya dalam kalimat, atau dapat dikatakan dalam sintaksis unsur yang paling kecil adalah kata, sedangkan dalam morfologi unsur yang paling besar adalah kata. Nah, contoh untuk materi yang ini yaitu pada kalimat dia berenang dengan cepat. Untuk morfologi, hal yang dibahas yaitu kata dia terdiri dari satu morfem. Kata berenang terdiri dari dua morfem, yaitu morfem renang dan afiks ber. Kata dengan terdiri dari satu morfem dan kata cepat terdiri dari satu morfem. Sedangkan untuk sintaksis, hal yang dibahas adalah hubungan antara kata dia sebagai subjek dan berenang sebagai predikat, dan hubungan antara berenang sebagai predikat dan frasa dengan cepat sebagai keterangan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.